Pada era 1980 hingga 1990-an adalah era di mana dunia perfilman tanah air begitu berjaya. Sejumlah artis berbakat lahir pada zaman itu. Hal yang sama terjadi pada film panas yang diproduksi dalam kurun waktu tersebut. Pada era tersebut, film panas dengan adegan ranjang tidak begitu mendapat banyak kritik yang menjurus ke kebijakan sensor. Bahkan tak sedikit artis seksi yang namanya menjulang karena laris manis menjadi bintang film panas di era tersebut. Sebab mereka dianggap sebagai spesialis pemeran film panas lokal. Para artis seksi ini dulu laris manis bintangi film panas Indonesia, namun kini kehidupan mereka berubah drastis, bahkan ada di antara mereka yang sekarang berjualan lontong demi menyambung hidup. Berikut ini tim Bintang Top telah merangkum kabar terbaru kehidupan bintang film panas Indonesia setelah tak tampil di televisi lagi. Nurnaningsih. Nurnaningsih adalah pemeran wanita yang dikenal sebagai bintang film panas pertama di Indonesia. Nurnaningsih tidak hanya memiliki paras dan fisik yang memikat, sebagai aktris dia juga punya bakat mumpuni di bidang akting. Keluarga Nurnaningsih juga bukan orang sembarangan. Sang ayah adalah keturunan Raja Yogyakarta sementara ibunya masih keturunan Raja Solo. Terlahir dari keluarga bangsawan yang serba berkecukupan tidak lantas membuat hidupnya terus bahagia. Ia dinikahi Kartono Yudokusumo yang merupakan pria pilihan orang tuanya pada tahun 1945. Pernikahannya dengan jodoh pilihan orang tua itu hanya bertahan 7 tahun. Impiannya sebagai aktris bertentangan dengan keinginan sang suami yang berharap dia jadi ibu rumah tangga. Mereka kemudian resmi bercerai pada tahun 1952. Setelah itu Nurnaningsih hijrah ke Jakarta meneruskan impian besarnya di dunia hiburan. Impiannya mulai terkabul kala dia dilirik Umar Ismail untuk membintangi film Krisis pada bulan Februari tahun 1953. Namanya makin melambung dengan beradegan tanpa busana di film Harimau Jampa garapan sutradara Jajah Kusuma pada tahun 1954. Di tengah puncak karier, foto dirinya tanpa busananya tersebar luas di masyarakat, tak hanya beredar di Jakarta tapi sampai Amerika dan Italia. Skandal itu membuat Nurnaningsih harus vakum dari dunia hiburan. Nurnaningsih diboikot oleh masyarakat karena dinilai telah melanggar adat-adat ketimuran. Film-film yang dibintanginya dilarang tampil di sejumlah daerah. Setelah diboikot, Nurnaningsih menjalani kehidupan yang jauh dari hingar-bingar dunia hiburan. Ia menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan mulai dari melukis, mengajar bahasa Inggris hingga menjadi penjaga gawang sepak bola. Nurnaningsih akhirnya meninggal di usia 78 tahun pada 21 Maret tahun 2004 karena penyakit diabetes. Sally Marcelina. Sally Marcelina diketahui mengawali karier aktingnya melalui sinetron Aku Cinta Indonesia yang tayang pada tahun 1985. Sejumlah film panas yang dibintangi Sally Marcelina mencetak box office hingga dibuatkan sequel antara lain Misteri Janda Kembang, Gadis Metropolis, dan Akibat Hamil Muda. Ia juga dikenal lewat film Gairah Binal dan Birahi Perempuan Halus. Selain menjadi aktris, Sally juga bekerja di balik layar sebagai produser, penata skrip dan penata cerita. Namun tak banyak yang menyangka jika Sally yang dulunya begitu hits kini mengalami nasib yang cukup memilukan. Rupanya kesuksesan Sally juga pernah diwarnai dengan pengalaman hidup yang sangat pahit. Ia pernah ditipu soal investasi bodong sebesar 3 miliar. Demi memperbaiki ekonominya, Sally pun berjuang hidup dengan membuka restoran. Sayangnya usahanya tersebut bangkrut. Setelah 20 tahun tak terdengar kabarnya di dunia hiburan, kini Sally Marcelina bertahan hidup dengan berjualan baju bekas impor. Hal itu sempat dia ungkapkan saat menjadi bintang tamu di sebuah acara televisi. Sally mengaku dirinya harus berjuang menghidupi ketiga anaknya seorang diri lantaran ditinggal pergi sang suami Henry Farrell Tobing untuk selama-lamanya. Inneke Koesherawati. Inneke Koesherawati mengawali kariernya sebagai model gadis sampul. Wajahnya yang cantik dan fotogenik membuatnya terpilih sebagai pemenang gadis sampul tahun 1990. Selanjutnya dia mencoba peruntungan di dunia akting sebagai figuran di film Lupus. Pada tahun yang sama, dia mendapat peran sebagai bintang film Diskotik DJ. Wajah cantik dan akting Inneke Koesherawati yang cukup baik membuatnya mendapat banyak tawaran bermain film khususnya bergenre dewasa. Pada tahun 1992, Inneke Koesherawati membintangi film Gadis Metropolis.
Akting yang ciamik di film Gadis Metropolis membuat nama Inneke Koesherawati semakin terkenal. Sejak saat itu dia menjadi artis yang kerap muncul di film Panas. Di tengah popularitasnya sebagai bintang film Panas melejit, pada tahun 2001, Inneke Koesherawati justru memutuskan untuk berhijab. Setelah puluhan judul sinetron dan film ia bintangi tepatnya pada tahun 2013, Inneke Koesherawati menyatakan mundur dari dunia seni peran. Hal tersebut ia lakukan demi fokus mengurus anak dan keluarganya. Namun cobaan menerpa kehidupan rumah tangganya karena suaminya dipenjara. Bahkan ia juga terlibat kasus suap pejabat Badan Keamanan Laut dan pertama kali ditangkap KPK pada Juni tahun 2017. Setelah sang suami terlibat kasus, Inneke seolah menghilang dari industri hiburan yang kini lebih banyak menghabiskan waktu bersama dua anaknya. Yati Octavia. Nama Yati Octavia juga dikenal sebagai mantan bintang film Panas. Di salah satu filmnya, Yati bahkan memberanikan bertelanjang dada seperti di film Intan Perawan Kubu. Di film itu dia memerankan anak dari kepala suku Kubu. Film Panas lainnya adalah Yang Muda Yang Bercinta yang dibintangi bareng W.S. Rendra kembali menghebohkan dunia perfilman Indonesia kala itu. Memiliki paras cantik dan akting yang ciamik, membuat perempuan kelahiran 20 Oktober 1954 ini menjadi artis laris pada masanya. Saking larisnya di era 1970-an, pemeran Ani dalam film-film Rhoma Irama ini mendapat honor termahal dibanding artis-artis lain. Yati Octavia adalah salah satu artis yang masuk dalam jajaran The Big Five atau 5 artis dengan bayaran termahal saat itu. Tak aktif di layar kaca, Yati dan sang suami Pangky kini banting setir jualan martabak. Bukan hanya jualan martabak, bisnis lainnya Yati juga berjualan bebek goreng. Penampilan Yati Octavia juga begitu berbeda dengan zaman dulu. Wanita yang kerap tampil dengan rambut pendeknya kini memilih berhijab pada tahun 2016 silam. Eva Arnaz. Eva Arnaz bisa dibilang pernah menyabet predikat sebagai ratu film panas era 80-an. Sepak terjang Eva Arnaz di industri film panas Indonesia dulu tak diragukan lagi. Puluhan judul film telah ia bintangi hingga Eva Arnaz sempat dijuluki sebagai bom seks Indonesia. Ia juga pernah kedapatan tampil terbuka di salah satu filmnya yang berjudul Intan Perawan. Meski kiprahnya di dunia film berjalan mulus, tidak begitu dengan kehidupan pribadinya. Salah satu masa kelam dalam perjalanan hidupnya adalah saat suaminya yang bernama Deddy Hamdun menghilang pada hari pemilihan umum pada tahun 1997 silam. Kehilangan suami tercintanya ini kemudian dikaitkan dengan kasus penculikan para aktivis yang menjadi peristiwa tragis di era tersebut hingga saat ini nasib mereka masih belum terungkap. Mendapati kenyataan tersebut, Eva Arnaz dikabarkan stres berat dan sangat terpuruk ketika kehilangan suami dari pernikahan yang keempat dan memutuskan pergi ke Tanah Suci Makkah. Usai pulang dari Tanah Suci Makkah, Eva pun mantap berhijrah dan mengubah drastis penampilannya. Dari yang dulunya sering berpakaian terbuka, kini Eva Arnaz tampil dengan busana muslimah. Bahkan dia mantap mengganti namanya jadi Siti Syarifah dan terus mendalami ajaran agama Islam. Eva pun memilih meninggalkan dunia keartisan. Eva mengaku sangat menyesal terjun ke dunia hiburan. Bahkan Eva dikabarkan telah menjual segala harta yang dihasilkan dari dunia akting termasuk mobil serta rumahnya. Untuk menyambung hidupnya kini, Eva memulai semua dari nol dengan berjualan yang halal mulai dari lontong sayur di kawasan rumahnya hingga membuka butik sendiri.